Menurut lo Ci, ada gak batasan usia ideal itu untuk mulai pacaran gitu? Mampus gue. Ayo lo. Ya kalau ngomongin soal single gitu ya, ada orang yang pasti merasa kayak ya emang belum ketemu jodohnya gitu. Itu aku juga gak terlalu. Of course there will be timing for everything. Maksudku kalau kamu cuma diem, terus kamu gak memperbaiki dirimu, kamu gak melakukan apapun, menurutku jangan salahkan waktu if they miss you gitu. Hai, welcome back semuanya. Welcome back to Kuru Podcast. Baik lagi bersama gue dan Ci Vivi dengan kostum black on black lagi hari ini. Kenapa kita selalu seragam gitu ya? Minggu lalu kita blue on blue gitu. Hari ini kita black on black gitu. Apa I kita think we are too connected ya. punya chemistry gitu ya? Gimana Ci? How have you been? So long ya. How have you been? How have I been? Life has been interesting lately, I would say. Kamu pernah tahu ini gak sih kayak istilah di mana ketika kamu tidak menduga ada hal yang akan terjadi gitu ya, that's when the surprise comes gitu. Kayak ketika hidup tuh santai-santai aja, dia tuh jedar gitu. Okay. Oh, that's what been happening. Keep happening ya, not Keep just happening ya, but okay. keeps happening. Okay, and then. Bukankah seperti itu juga untuk kamu Hari? Ya namanya masalah itu datangnya silih berganti kan. Iya sih. Tapi ini nggak silih berganti sih. Ini terus menerus. Ini berhubungan bersama-sama di waktu yang sama ya? Ini namanya adulting lah. Okay. Ini namanya adulting life lah. I do agree. Anyway, hari ini Ci, kita mau ngebahas fenomena Gen Z lagi nih Ci. Kan gue melihat kan, anak-anak sekarang itu banyak yang udah punya pacar gitu. Bahkan anak SMP tuh kayaknya udah ada mulai deket-deketan, terus punya pacar. Gue gak tahu ya, pacaran ideal itu mulai dari umur berapa ya. Tapi kalau gue itu tidak direkomendasikan oleh keluarga gue itu untuk pacaran dari anak kecil gitu. Maksudnya dari usia muda gitu. Gue gak tahu ya lu start pacaran dari umur berapa. Stop. tapi di keluarga gue itu kayak bilang, oh SMP tuh masih terlalu kecil lah. Maksudnya fokus aja belajar dulu. Gak punya duit emang lu mau jajanin apa buat cewek lu gitu kan. Terus sampai ke SMA juga gitu. Udahlah fokus belajar dulu lah. Lu mau masuk kuliah yang bagus kan. Mending lu fokus belajar, jangan fokus pacaran lah. Jadi kita terlalu diforsir untuk terus belajar nih. Tapi anak-anak sekarang itu kayaknya udah lebih bebas gitu ya. Menurut lu gimana Ci? Pandangan lu dengan anak-anak sekarang yang udah boleh pacaran gitu? Pertama lu kan Gen Z ya Hari ya. Maksud gue bukankah kita tuh ada di perbatasan-perbatasan kan. Maksudnya kalau mungkin 80-an itu kayak susah untuk mengakui mereka Gen Z ya. Anda setua itu juga ya. Anda juga mendekati Gen Z. Iya makanya aku bilang kalau kita di 80-an kita akan bilang kita dekat sama Gen Z itu gak bisa. Tapi kalau di umur-umur kita tuh kan kayak 11-12 gak sih sebenarnya? Ya kan maksudnya gak sejauh itu. Apalagi semakin kita semakin dewasa kan makin kumpul kan sebenarnya, makin terekspos gitu loh. Ya kan sama-sama Gen Z ini. Nah, jadi sebetulnya kalau misalnya dibilang anak-anak zaman sekarang ini, kayaknya maksudmu yang anak-anak kelahiran 2000 ya? Maksudnya yang 2005 ke atas ya? Maksudnya yang masih 20-an banget atau belasan? Soalnya gimana batasannya dulu? Kadang 2000-an sih. Kayak lu sering 2000 tuh sekarang 25 tuh. Oke. Let's say 2006 ke atas lah. Oke, berarti masih ini kan? Berarti masih under 20. Umur SMP lah. Oke, first question dulu gini lah. Menurut lo Ci, ada gak batasan usia ideal itu untuk mulai pacaran gitu? Mampus gue. Ayo lo. Oke, menurut gue pribadi gak ada. Menurut gue pribadi. Masa? Tapi dengerin dulu. Tiba-tiba panik. Oke, menurut gue gini Har, menurutku tuh dari kecil aja, kayak dari ngeliat ponakanku aja, aku tuh bisa ngeliat bahwa dia tuh lebih interest ke cewek gitu. Jadi menurutku tuh secara biologis aja kita tuh sudah punya interest ke sesuatu yang memang kita secara biologis tuh terpanggil loh, ngerti gak sih? Ngerti gak? Nah, bahkan dari ponakanku aja udah bisa ngelihat dia 6 tahun gitu. Berarti kan itu tuh kan natural loh gitu maksudku ya kan. Nah, menurutku semakin nanti mendekati kita puber, itu kita akan semakin ini gak sih, semakin penasaran. Rasa penasaran kita kan makin kayak gimana sih, kenapa sih aku tertarik banget gitu loh. Itu kan how we survive gitu loh. Makanya kalau dibilang apakah ada batasan, menurutku susah ya. Kayak aku bisa. Kamu mah gak pernah punya crush waktu kecil, kayak suka banget sama, atau enggak suka ya, adore sama orang gitu. Nah, cinta monyet lah. Aduh aku gak tahu ya istilahnya apa. Tapi intinya
adore sama orang yang kayak sampai gitu banget loh. Nah kalau memang ternyata sananya juga adore sama kamu dan kalian dekat dan kalian menyebut itu pacaran, ya silakan. Kalau papaku sih nyebutnya berteman. Kalau papaku selalu nyebutnya adalah yaudah teman dekat nggak apa-apa. Nah menurutku kalau kamu bilang, menurutku tuh ada 2 definisi pacaran. Kayak kalau setelah ngobrol sama papaku tuh bilang kalau kamu masih kecil dan kamu belum tahu hidupmu mau apa, itu tuh orang tua tuh nggak bisa nyebut itu pacaran. Ternyata kayak gitu Hari. Bukannya mereka ngelarang gitu loh. Jadi ternyata bukannya mereka kayak waktu kecil kamu nggak boleh dekat sama lawan jenis. Itu tuh ternyata enggak. Kalau menurut papa mamaku ya. Menarik ya orang tua aku ya. Menurut papa mamaku tuh kayak. Ini nggak pernah gue dapat di keluarga gue nih. Gue nggak pernah diajarin gitu nih. Soalnya kan emang kalau keluarga Asia tuh kan kayak sampai kuliah 22 nggak boleh pacaran, tiba-tiba 25 suruh nikah gitu kan. Kayak dalam 3 tahun lu sudah ketemu sama jodoh lu gitu kan. Itu kan bingung ya. Nah tapi ternyata kalau mama papaku itu nah makanya kalau dulu waktu kecil tuh aku tuh nggak benar-benar dilarang temenan sama cowok. Nah makanya kebanyakan temanku malah cowok kan. Jadi ini kalau mereka tuh malah kayak oh ya udah silahkan berteman dengan baik loh. Expose dirimu pada teman baik sebanyak-banyaknya supaya kamu tahu pertemanan yang baik itu seperti apa. Nah, makanya mungkin orang tua takut itu adalah apakah mereka sudah bisa mengajarkan anaknya cara membatasi diri gak sih? Soalnya takutnya kalau masih kecil, ketemu yang mungkin lebih dewasa tuh takutnya kan kayak di brainwash gitu kan. Nah mungkin, kalau papa mama aku mungkin cara mereka udah menanamkan ke diriku kayak cukup keras ya kayak kamu gak boleh nih, pokoknya pegang value-nya gitu. Sisanya silahkan belajar sendiri. Nah, kalau papa aku bilang itu bukannya nggak boleh berteman, tapi definisi ya kita juga tahu nggak sih, makin dewasa kita tahu bahwa definisi pacaran dulu sama sekarang itu beda kan. Nah, benar. Menurutku kalau dibilang apakah anak kecil itu boleh punya status mereka pacaran, silahkan gitu loh, silahkan aja, ya udah have fun. Tapi kan itu bakal mengganggu akademik mereka kan Ji. Gimana kalau misalnya mereka cuma fokus buat pacaran barengan main, kapan belajarnya Ci? Bukannya belajar itu penting diatur waktunya. Menurutku nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kalau misalnya kita hanya mementingkan intelektual terus kamu broken secara emosional dan secara perasaan, kalian kan jadi saya ya. Jadi jangan ya. Nanti kalian butuh terapi gitu. Nah tapi gini, maksudku menurutku tuh manusia tuh nggak bisa dipisah Hari. Manusia nggak bisa, kamu tuh cuma itu bakal sampai mati nggak sih kamu kayak gitu? Ya udah kerja tuh kerja, keluarga tuh beban gitu. Ngerti nggak? Keluarga kerja tuh beban. Mindset itu loh yang salah, ngerti gak sih? Kayak oh ya istri tuh gak boleh kerja, soalnya kalau kerja nanti keluarga gak keurus. Itu kan mindset itu yang ditanam tuh. Kayak kalau belajar tuh belajar gak boleh pacaran, kalau pacaran nanti belajarmu rusak. Loh lah kenapa? Berarti kan kamu tuh sebagai manusia tuh baru bisa utuh kalau secara intelektual, aktualisasi diri, dan secara emosional tuh kamu terpenuhi. Lah kenapa kok gak belajar aja yang baik dua-duanya gitu loh. Menurutku ada yang salah dengan pemikiran bahwa kalau kamu mengikuti perasaanmu, intelektualmu hancur. Itu kan sebenarnya basicnya itu kan. Lah salah nggak sih, kayak manusia itu kan digerakkan oleh keduanya ya gitu. Maksudnya kamu harus punya emosional yang baik untuk intelektualmu baik, dan kemudian intelektualnya baik, emosionalnya juga baik. Kenapa nggak dikembangkan dua-duanya gitu? Kenapa harus dipertarungkan? Itu aku nggak suka. Nah, I mean this is another POV, but you can try to discuss with yourself gitu. Maksudku, maka biarkanlah mereka pacaran. Tapi menurutku tuh jauh lebih baik diajak ngobrol gitu. Kayak kamu tuh pacaran kayak apa? Kepacaran di umurmu tuh kayak apa sih gitu, maksudnya just please tell me kayak pacaran di umur kalian tuh kayak apa sih yang diobrolin gitu. Menurutku tuh jauh lebih lucu malahan, kayak ya udah kita dengerin aja, dan dari mereka cerita dan kita berdiskusi kan kita kan bisa jadi ngerti gitu kayak oh ini rasa jatuh cinta yang bener-bener jatuh cinta tuh kayak gitu Hari, ngerti gak? Rasa jatuh cinta yang nggak mikir dan nggak penuh pertimbangan tuh kayak gitu. Dan menurutku itu membuat kita merasa alive gitu. Oh ya ampun, rasanya jatuh cinta kayak gitu. Nah tapi dari mereka dapat pertimbangan bahwa oh ternyata ada yang harus dipikir ya gitu. Ternyata nggak cinta tuh nggak sebrak-bruk itu gitu. Oh ya udah pokoknya gue cinta, gue mati sama lu gitu. Maksudnya kan itu yang harus jadi menurutku tuh ada yang perlu jembatani aja gitu, sama kayak kita menjembatani perasaan dan pemikiran gitu antar kita dan mereka. Jadi kalau kamu pengen banget aku jawab nih, umur berapa sih boleh pacaran? Kalau kamu pengen pacaran yang serius, maka menurutku baru akan bisa terjadi saat kamu udah punya karir sih. Umur 20-an dong kalau kayak gitu. Menurutku baru bisa make sense untuk kita menyebut itu serius ketika kita sudah memiliki kehidupan gitu. Tapi kalau sebelum itu kalian mau pacaran ya silahkan, happy-happy aja. Karena yang gue lihat kayak gini Ci, buat gue dan teman-teman seangkatan gue ya, yang mungkin nggak dapat pelajaran tentang
gimana cara pacaran yang benar, terus apa artinya itu mencintai dan dicintai, kita jadi kayak kebingungan gitu. Gimana sih rasanya pacaran yang benar tuh kayak gimana? Kapan sih kita harus benar-benar serius untuk mencari pasangan hidup? Kapan sih ini pacaran buat mungkin bukan main-main ya, tapi lebih kayak yang kayak lu bilang tadi lah, temenan deket gitu. Jadi itu kita nggak ngerti batasan-batasan seperti itu. Makanya gue sendiri kayak yang tidak pernah mendapatkan informasi seperti itu, gue pertama kali pacaran tuh umur 20-an gitu. Ya as you know lah ya, umur 20-an gitu. As you know ya. Dan agak kompleks kan perasaan gue sebagai laki-laki kan. Jadi itu membuat kita kesusahan gitu untuk memilih pasangan bahkan. Sedangkan yang gue lihat sekarang, kayaknya mereka lebih gampang untuk bisa memilih pasangan dengan benar gak sih? Oke. Dan kalau misalnya case-nya seperti itu, bukankah akan lebih susah lagi buat kita yang apalagi umurnya udah 25-an ke atas nih, tapi belum memiliki pasangan, tapi masih tetap mempunyai mindset, kayaknya gue belum siap nih buat pacaran. Karena udah ditanemin dari kecil kan. Actually this is a very good question, but I have to steal the answer from my therapist ya. Waduh, apa tuh? I am right now having my own therapy. Seperti yang aku sering sarankan, if you need therapy then go for it. It's nothing to be ashamed ya. Karena, I'm not ashamed of. Because I want to get better about myself and about everything that around me. Yeah. So the source why I did my therapy is because I realized that I don't know how to love someone. Okay. Yeah. So as many disclaimers I can do with this podcast ya. Just because me and Harry talk a lot about relationship and love, it doesn't mean that we are good at it ya. Kalian tuh harus tahu kenapa aku dan Harry membahas itu adalah karena kami sangat buruk soal itu. Literally loh ya. Karena kita punya keresahan itu. Iya, karena kami tuh nggak tahu gitu loh. Jadi kayak sampai ngobrol sampai 100 episode kok masih nggak tahu gitu loh. Maksudnya. Nah, resah terus ya 100 episode ya. Dan bahkan aku butuh terapi lagi kayak tetap nggak pecah nih. Udah gue harus terapi nih. Jadi because I don't know how to love someone. Nah, maka setelah berjalan beberapa kali gitu ya, pada akhirnya terapisku tuh ngomong bahwa ada pandangan yang sangat aneh tentang bagaimana manusia itu merepresentasikan cinta gitu. Okay. Ini menarik banget. So just a little bit of history ya. Kalau kalian mau baca sejarah di zaman dulu, orang itu makanya ada namanya perjodohan. Siti Nurbaya or something lah, if you ever heard about that. Ya kan? Siti Nurbaya udah old story banget gak sih? Ada yang lebih keren gak? Maksudnya ada yang lebih reason gak? Siti Nurbaya itu bukan story sih, lebih ke poem gak sih? Udah kayak istilah zaman Siti Nurbaya tuh udah kayak satu phrase gitu. Bahwa itu udah gak zaman lagi untuk menjodohkan. Gak ngerti nih Siti Nurbaya itu siapa? Iya kah? Term itu udah gak terkenal kah? Iyalah. Apa dong kalau perjodohan? Gak tau, maksudku Siti Nurbaya itu kan cerita yang sangat-sangat ini kan, sama Datuk Maringgi gitu kan. Nah intinya gini lah. Jadi di zaman dulu banget, itu tuh orang tua tuh sangat ketakutan pada cinta. Karena cinta itu membuat orang irasional. Which is true, right? Which is true. Dan manusia itu kan pada dasarnya sudah irasional. Ketika perasaannya semakin masuk, semakin menjadi-jadi gitu. Makanya orang zaman dulu itu sebisa mungkin, secepat mungkin menjodohkan anaknya secepat mungkin gitu. Supaya gak perlu mengizinkan anaknya untuk ketemu orang yang tidak terprediksi. Jadi kalau misalnya jadi orang tua tuh ngelihat nih, oke, gue buat hidup nih, gue butuh orang yang bisa, misalnya gue punya peternakan, gue butuh orang yang bisa ngelola peternakan gue. Gue mendingan cepet nikahin anak gue sama itu supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak perlu tidak di luar prediksi gitu. Semakin sering diekspos, maka ya dijodohkan tuh mungkin nggak langsung dinikahin, tapi kayak dideketin dan gimana caranya dimodifikasi, diimprovisasi supaya mau nggak mau lu sama dia gitu. Nah, ternyata kalau orang zaman dulu itu dalam tanda kutip tuh seperti itu. Jadi the parents try to design the kids' life gitu, so that they don't have to face anything unpredictable, because love makes person unpredictable. Nah, that's the history. Itulah kenapa kita tuh susah banget untuk mengerti gimana ya, manusia tuh selalu punya pertentangan di mana gue pinginnya ini tapi gue butuhnya ini, nangkep gak? Secara history. Karena digituin banget kayak jadi not just in our brain, but it's imprinted in our body gitu. Nah terus itu kata terapisku. Nah terus dia bilang gini kayak
Tapi semakin kesini, orang kan semakin banyak kebebasan dong. Lu bisa survive tanpa harus nikah sama tetangga lu gitu kan. Lu bisa nikah sama orang yang ketemu di dating apps gitu. So, with someone totally stranger, you just met, you just clicked, and then you can get married gitu. Itu kan sebenarnya kan buat orang tua tuh kan kayak gak make sense ya. Kalau misalnya lu cerita ke orang zaman dulu kayak, hah? Mereka masih kayak, iya kan ini kalau nggak lo mau dibunuh, mau dijual gitu kan. Nah, jadi akhirnya perubahan zaman ini yang membuat manusia tuh kemudian berusaha untuk membreakdown. Jadi sebenarnya cinta tuh apa gitu. Oke. Tapi perjalanan ini tuh sebetulnya ternyata masih pendek dibandingkan peradaban manusia. Ngerti nggak? Itulah kenapa kalau lu tadi ngomong kayak, gue nggak tahu Ci caranya mencintai itu gimana. Gue juga nggak tahu Hari. Tapi bukan cuma kita yang nggak tahu. Ternyata orang tuh sebenarnya nggak tahu kebanyakan. We just think we know. We just assume we know. We just want to say that we know that. Because if we say that we don't know that, we don't know how to survive. Ngerti gak sih? Kita tuh gak bisa survive dengan diri kita sendiri kalau kita ngomong bahwa I don't think I know how to love someone ya gitu. Kayak karena love itu adalah the only universal language that we all talk differently gitu. Nah terus kalau misalnya kita gak tahu cara terkoneksi sama orang lain, kita gak bisa survive. So we cannot live with that understanding that we don't know about love. Nah tapi kemudian terapisku tuh ngomong, Steffi, menyayangi orang itu sesimpel menyayangi diri sendiri. So cliche ya. Oke. Sih, apa sih gitu. Maksudnya kayak, yeah I know. Nah tapi kemudian dia membreakdown ke aku 8 pillars of loving yourself. Wow, apa tuh? Ada 8 aku sebutin satu-satu ya. Aduh berat banget nih. Oke, yang pertama itu adalah self growth. Oke. Kedua, self-awareness, self-respect, self-acceptance, self-confidence, self-boundaries, self-compassion, and self-care. Berarti semuanya itu dimulai dari self dulu ya? Self Hari. Dan self-love itu tuh ternyata gak sesimpel yang dibilang kayak just love yourself gitu ya. Enggak. Ternyata you have to work on these 8 pillars before you can say that you know how to love yourself. Itulah kenapa Hari orang tuh bilang bahwa self-love itu tuh berat banget. Self-love itu tuh bukan cuman title. Self-love tuh bukan cuman jargon. Itu tuh sesuatu yang you have to really work hard on it before you know like I think I love this other person because karena itu cerminan atau perpanjangan dari rasa sayangku terhadap diriku sendiri. Ngerti gak sih kayak jadi tuh gini, apa yang aku pelajari dari terapiku adalah kita tuh seringkali menyayangi orang karena dia melengkapi kita. Kayak ada kekurangan di kita yang kita merasa dia tuh kita butuh gitu loh. Nah ternyata aku salah. Ternyata yang benar itu adalah you love someone because it is overflowing from the love you feel to yourself. Kayak begitu kamu merasa cukupnya dengan dirimu sendiri sampai rasa sayang itu harus kamu kasih ke orang gitu. Nah ketika rasa sayangmu itu kamu kasih ke orang dan orang itu bisa menerima, dan kemudian rasa sayang yang dia kasih ke kamu itu kamu bisa terima, that's when two people are called they are falling in love. Wait. Sebelumnya kita ketika ngebahas tentang love itu kan kita ngomongin tentang missing puzzle nih. Missing puzzle kan? Yang di episode 2 ya bahkan. Missing puzzle yang saling melengkapi, saling menerima kekurangannya. Apakah itu bukan love lagi, Ci? Kalau itu bukan love, what is that? Aku nggak tahu itu apa ya Hari. Kalau terapisku sih bilangnya itu adalah manusia tuh nggak sempurna, sehingga kita harus mengakui ketidaksempurnaan kita untuk mengizinkan seseorang untuk masuk ke dalam hidup kita gitu. Nah itu adalah kesadaran sebagai manusia, tapi bukan perasaan bahwa I'm not enough gitu. Nanti gak sih kayak jadi tuh ada dua. Jadi ada dua hal yang bisa dipersepsikan atas sebuah puzzle yang sama gitu. It just depends on how you see it gitu. So the same puzzle, kalau kamu melihat itu sebagai aku tuh nggak sempurna gitu. Jadi puzzleku tuh ada banyak lubangnya gitu. Aku nggak sempurna berarti aku butuh dicintai untuk merasa bahwa aku cukup. Nah itu salah. Tapi kalau kamu merasa bahwa aku tuh nggak sempurna, let me work on myself gitu ya, like so that meskipun aku nggak sempurna, aku merasa nggak apa-apa nggak sempurna, dan pada akhirnya aku akan menemukan orang yang juga menerima itu gitu. Gila nggak sih? Maksudku tuh it's that complicated gitu. If that's the sense, berarti bisa ya dong kita itu hidup sendirian, stay single aja,
ketika kita udah bisa self love, self accept dan memenuhi 8 pillars tadi, dan kita nggak butuh pasangan lagi. Itu selalu cara pikir manusia gak sih? Ya udah gue sendirian aja dong gitu. Kayak kan gue bisa memenuhi semuanya sendiri gitu. Sebetulnya kalau terapisku sih bilang, ya itu perasaan yang tidak salah gitu bilangnya. Jadi dia tuh bilang bahwa kalau kamu merasa kamu cukup sendiri tuh gak salah loh Steffi. Tapi kalau kamu merasa lebih bahagia ketika ada seseorang, itu juga gak salah, dia bilang gitu. Oh, lebih bahagia itu ya? Iya, jadi dia bilang gitu kan. Aku ya? bilang, aku yang bilang kayak, tapi Ci aku I want a family gitu. Like what if I want a family? I cannot build it on my own loh gitu. Dia bilang, loh ya bagus, tapi kamu pengen punya keluarga, apa sih yang kamu bayangkan gitu? Karena itu menambah kebahagiaanmu kan gitu. Karena kamu menyadari bahwa oh kalau ada satu orang ini, atau nanti kalau misalnya kamu dianugerahi ini, kamu lebih bahagia gitu. Jadi iya tadi Hari, kalau kamu stay single karena kamu merasa cukup, ya betul. Tapi bukan hanya karena kamu merasa cukup terus kamu jadi gak butuh orang ya. Itu salah gitu. Maksudku dia tuh bilang bahwa kamu tuh gimana ya, hanya karena kamu merasa cukup bukan berarti kamu gak butuh orang lain lagi. Tapi hanya karena kamu tahu kamu butuh orang lain bukan berarti kamu harus terus merasa kamu tuh kurang gitu. Gila filosofis banget. Tapi gitu, tapi emang harus seperti itu Hari. Jadi jadi itulah kenapa mungkin kebanyakan orang jadi gini. Kemarin tuh terapisku bilang bahwa inilah kenapa orang itu merasa single itu tuh berat gitu. Maksudnya orang lebih memilih untuk yaudah daripada aku ditinggal, yaudah daripada aku sendiri, yaudah daripada putus gitu, yaudah gini aja gak apa-apa gitu. Aku tersiksa, yang penting aku ada status, yang penting aku punya pasangan, yang penting aku gak ditinggal gitu ya. Adalah karena ketika kalian single, kalian tuh harus menyadari, kalian tuh baru menyadari bahwa kalian tuh harus, you have to work on these 8 pillars gitu. To feel enough about yourself gitu. Nah, karena kalau misalnya kamu punya pasangan, kamu kan merasa kayak no lah, it's okay lah, someone love me lah, or at least there is someone gitu. Jadi apapun yang kalian rasakan kurang dari diri kalian tuh kalian bisa tutup itu dengan omongan bahwa it's okay lah, there is someone gitu. Nah tapi itu salah, karena ngerti gak sih? Karena kamu tuh merasa gak cukup gitu sama dirimu sendiri. Tapi kalau misalnya yang bilang tadi, kita akan merasa lebih bahagia kalau misalnya punya orang lain. Tapi kan itu kadang gak seperti itu ya. Maksudnya contohnya kayak misalnya kita tahu kalau kita punya pasangan kan pasti punya apa ya, punya masalah-masalah baru kan itu tidak selamanya bikin bahagia itu. Kalau misalnya kita udah cukup dengan diri kita sendiri, harusnya kita nggak perlu memasukkan diri kita ke masalah-masalah yang mungkin akan terjadi gitu. Lebih baik single gak sih? Enggak. Menurutku enggak. So from my own therapy, I learned that. Ternyata aku pikir kan juga gini Hari. Jadi ada ketakutan yang memang tidak akan bisa dimengerti oleh orang-orang yang belum berusaha untuk punya pasangan. Bukan. Ada ketakutan yang akan tidak dimengerti oleh orang-orang yang belum berusaha untuk to work on these 8 pillars gitu. Because working on these 8 pillars tuh setengah mati banget. Setengah mati, hampir mati gitu. Jadi kalian akan berpikir bahwa nanti kalau aku udah kerja keras kayak gini, pada akhirnya aku tetap gak akan ketemu orang dong gitu. Karena aku merasa cukup sendiri kayak tadi kamu bilang gitu kan. But you know what is the fact? But when you really feel that you are enough ya Hari, the love it's just overflow loh Hari untuk orang lain without you counting. Iya ta. Nah aneh kan? But you will only understand that one after you are working on it gitu. Because you don't become needy. Although you need someone, but you are not needy gitu. Maksudnya kayak beda lah. Maksudnya aku butuh, aku ada kamu buat aku happy. Tapi you can have your own life. You don't have to take care of me all the time. Gitu. Jadi jauh lebih gampang untuk kita menyayangi orang loh. Nah, ketika itu tuh and that happens automatically without you realizing, because you feel enough. You gimana ya ngomongnya? Kamu tuh merasa sangat cukup untuk kamu tuh pengen selalu memberi gitu. Nah, ketika rasa sayangnya tuh kamu berikan terus, pada akhirnya orang akan ketemu nggak sih gitu loh, yang bisa menerima, menambah kebahagiaan itu. Iya, gitu. So jangan takut buat sembuh hanya karena kalian takut untuk sendiri ya gitu. Kan ngerti nggak? Gini. So that was me. Okay. Gini kan aku mikir kayak dulu aku mikir bahwa I know I have a problem with myself gitu ya.
But if I'm working on this one, then I wouldn't need anyone dong gitu. Ya kan? Nah aku takut akan sendirian lagi gitu. Tapi kemudian hidup berkehendak lain ya. Terus kemudian I have to work on myself gitu. Nah ternyata sekarang aku ngerti bahwa aku salah gitu loh. Ternyata menyembuhkan dirimu itu tidak akan membuat kamu kesepian. Kamu bahkan akan bahagia ketika kamu sendirian. Dan akan jauh lebih bahagia karena ternyata banyak orang yang menerima kamu dengan lebih baik gitu. Orang menerima kamu karena kamu sebagai kamu, bukan karena kamu berusaha menyesuaikan dengan mereka gitu. So it's that complicated ya. How to love someone is really complicated. But if we have to really summarize it in one sentence, you have to really work on yourself before you want to really know how it feels to fall in love with someone. Berarti sebelum kita benar-benar bisa mencintai orang lain, kita harus mencintai diri kita sendiri dulu. Kita harus beres dengan diri kita sendiri dulu, baru kita bisa mencintai orang dengan benar. That's how love works gitu. Ini juga tricky nih. Itu yang akan jadi pertanyaanmu yang tadi kan, kayak terus gimana sih kalau kita udah di 30-an atau di berapa terus masih merasa belum selesai gitu kan. Ya kan tadi yang gimana kalau kita ngeberesin diri sendiri terus gitu. Nah, that was also my question to my therapist. Tapi terapisku tuh bilang gini kayak Steffi, manusia itu work in progress forever. Oke. Tapi kamu akan tiba waktunya di mana kamu tidak lagi mempertanyakan kamu siap atau enggak. Lah itu berarti kamu udah siap. Filosofis itu. Jadi tapi nggak ngerti ya. Oke. Kayak karena because you keep working on yourself, without really thinking, bukan hanya karena ingin mempersiapkan kamu untuk siap gitu. Ngerti gak? You just work on yourself gitu. And then one day you see the building gitu. Yeah, in the building there will always be reparation, there will always be renovation. But the building is kind of ready gitu, so that you can live in it gitu. Jadi sebenarnya umur atau usia itu nggak menentukan kesiapan seseorang untuk mempunyai pasangan gitu. Dan itu juga tidak selalu ya. Okay. Tapi kalau kamu belasan ya, most likely ya. Dan itu juga tidak menjadi tolak ukur itu bahwasanya orang itu nggak perlu pasangan lagi. Karena boleh aja orang itu baru menemukan jodohnya itu di umur 30-an, mungkin di umur 40-an. Karena kan kesiapan tiap orang beda-beda. Terus ketemu orang yang tepat juga tidak semudah itu. Jadi it's okay to stay single until you are really ready gitu. Iya, tapi kamu tau gak sih Jordan Peterson tuh ngomong gini kayak one of the best one of the most difficult but also the best thing in life is that when you find someone who wants to build a life together. Ngerti gak sih kayak betapa ajaibnya quote unquote itu. Kayak gimana cara you as a person with all your complicated things gitu ya. Terus kayak ada orang lain yang juga complicated, terus somehow you want to build a life together gitu. Gitu. Wow, jadi so sweet. Yeah, I mean, but when he said it makes sense buat aku ya. Untuk sebetulnya menemukan pasangan sesulit itu. Oke. Make sense dong. Oke. Ketika dia ngomong itu berarti emang sesulit itu. Apalagi ketika kamu sudah membayangkan kehidupan seperti apa yang kamu mau, terus ada orang datang dengan semua warna-warninya. You try your best to blend your color together gitu. Nah tapi kemudian kamu nanya kan yang tadi kayak, nah kalau kayak gitu kan susah kan sih, mending single kan gitu. Ya kan yang itu. That is why love is irrational first. Second, tapi proyek itu tuh jauh lebih gimana ya? To blend the colors together. Itu membuat kamu jauh lebih bahagia daripada working on your own color gitu. Oke, so basically sebenarnya staying single itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kita fortunate nih, kita ketemu orang yang sama-sama pengen membangun kehidupan yang lebih baik, itu perasaan bahagia itu akan jauh lebih besar daripada kita stay single. But stay single juga tidak menjadi masalah. Is it that you want to say gitu? Yes, of course. Tapi sebenarnya aku tuh nggak tahu deh. Apa tuh? So if after everything that I said previously, what do you think about loving someone? What is your definition of loving someone? Definition of loving someone ya. Awalnya gue setuju dengan pernyataan lo yang kemarin bahwasanya ketika kita bisa accept their flaws, accept kekurangan mereka, accept kelebihan mereka, accept sifat buruk mereka, itu tandanya gue mau memperjuangkan orang ini gitu. I see. But
ketika lu bilang harus dimulai dari self love itu juga nggak salah dan itu benar gitu. Ketika memang lu udah content dengan diri lu sendiri dan ketika lu bertemu dengan orang lain yang juga content dan sama-sama bisa menerima satu sama lain, itu akan jauh lebih bahagia. So for me, menurut gue love itu cuman bisa ditentukan oleh waktu sih, Ci. Jadi kayak, jadi kayak that's one of the you best can thing. say today that you really love this one. Oh my god. Tapi love itu kan bukan tentang cuman perasaan kan. Love itu harus ditunjukkan gitu. Dan ditunjukkan itu periodenya bukan cuman dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Tapi seumur hidup lo itu. Lo tetap harus menunjukkan love itu ke orang lain. Love itu show, bukan about words gitu. Jadi akhir hayat mungkin yang bisa menjawab apakah orang ini benar-benar sayang sama kita atau enggak. Dan apakah kamu benar-benar sayang sama orang ini atau enggak gitu. Iya. So do you believe in fate? Do you believe in fate or faith? FATE or FAITH? Iya. Aduh berat banget, berat banget, I mean, it's not. There's nothing wrong. It's just that. Okay. Which one you prefer to see? When you have faith, semesta itu tanpa kita sadari itu mungkin akan bekerja sesuai dengan apa yang kita percaya. So more on faith ya, more on yourself ya. Iya. Jadi mulai dari faith, baru faith sih menurut gue sih. I do think so. That is why that is why I do believe in these 8 pillars ya. You need to first work on yourself first. Karena kan kebanyakan orang mikir nanti kalau ketemu jodohnya ketemu gitu. I cannot accept that loh, Hari. You know, like okay, it's not that I hate that. It's not that I don't believe that. It's not that I don't believe universe has its own time, has its own plan and everything. It's just that there are 8 billion people in this world and of course I'm just like one of the species gitu. It's just that menurutku tuh hanya cara bagaimana kami ingin melihat sesuatu gitu loh. Kayak do you believe that you need to just wait gitu, or you need to work on it before the universe work for you gitu. Nah, aku rasa banyak orang yang ya kalau ngomongin soal single gitu ya, ada orang yang pasti merasa kayak ya emang belum ketemu jodohnya gitu. Nah, itu aku juga nggak terlalu gimana ya. Setuju ya. Gue takut ngomongnya. Karena kita harus work on ourselves juga gak sih? Of course there will be timing for everything. Of course gitu. Tapi maksudku kalau kamu cuma diem, terus kamu nggak memperbaiki dirimu, kamu nggak melakukan apapun, menurutku jangan salahkan waktu if they miss you gitu. Ngerti gak? If you don't show up yourself, if you don't show up in the timeline that is working gitu kan, waktu tuh kan sibuk banget ya, semua orang depend on time, semua orang mengandalkan waktu gitu ya kan, waktu sibuk banget, so you have to show up yourself. Dan kalau lu nggak pernah melakukan itu, jadi kalau waktunya lewat dan lu kelewat, ya jangan marah gitu maksud gue. Ibaratkan kalau misalnya jodoh itu emang di tangan Tuhan gitu, tapi kalau misalnya lu nggak menjemput jodoh lu, ya bakal dijemput orang lain gitu. Nah, ya kan, maksud gue gimana kalau lu berusaha dulu gitu, perkara nanti diturunkan atau enggak tahu kan maksud gue. Oke. It's just the way we see something. Kalau memang kalian percaya banget bahwa ya udah belum waktunya, boleh silahkan. So karena dari pengalamanku jauh lebih mudah untuk mempercayai hal seperti itu, mempercayai itu. Karena because it doesn't feel like we do something wrong. It doesn't feel like we are something wrong. It doesn't feel like there is anything wrong. Kayak ayo udah belum waktunya. But for me, I feel more powerful when I know that I am working on something gitu. So if you want to feel less powerless, then maybe you can try. So to wrap it up, being single is fine, but having a partner for your life akan membuat hidup itu lebih bahagia. I do believe that. It has to make you happier. Gimana ya? Bukan ya? Gimana ya ngomongnya? Ya tapi jangan bilang happy deh Hari, mungkin meaningful ya. More meaningful ya. Gitu. Oke, mungkin itu aja buat episode hari ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum mendapatkan jodoh di usianya sekarang 20-an, 30-an, belum merasa ketemu. Atau 40-an, ya jangan khawatir lah. Karena sebenarnya theoretically speaking, kita juga bisa
merasa konten dengan diri kita sendiri. Tapi kalau kita misalnya fortunate ketemu orang yang bisa mengerti kita lebih baik, itu akan membuat hidup kita jauh lebih bahagia. Dan sampai jumpa minggu depan, semoga cepat dapat jodohnya. And until next time, bye-bye. Oh, bye.